Salam sejahtera. Eh, Hari ini kita mau langsung kuliah. Sebenarnya yang kemarin itu belum selesai ya, tapi nanti terakhir saja. Karena hari ini kelasnya digabung, nanti tidak klop. Ya, jadi saya masuk ke kuliah baru mengenai pemeliharaan jalan raya. Ini online ya, kurang lebih apa yang kita pelajari ya pada pada kali ini ya, aspal yang digunakan untuk pemeliharaan, tipe pemeliharaannya ya, untuk perkerasan lentur maupun perkerasan kaku. Kemudian kalau sempat nanti overlay untuk perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Nah, ini aspal untuk pemeliharaan. Jadi kalau mau dikategorikan ada 4 ya aspal yang paling umum, yang paling sering dipakai untuk pemeliharaan ya. Istilahnya adalah pertama adalah pelapis dasar atau primcoat. Yang kedua adalah tekot, yang ketiga adalah penutup retakan. Yang keempat adalah perawatan permukaan atau surface treatment. Nah, yang perawatan permukaan ini ya, orang sering bilang dengan chip seal. Ya. Orang bilang sering dibilang dengan chip seal. Tapi ada beberapa orang bilang chip seal itu beda. Chip seal itu salah satu daripada jenis perawatan permukaan. Nanti kita lihat ya. Nah, ada juga campuran tambahan. Ya, campuran tambahan ini dia khusus untuk kasus-kasus tertentu. Jadi sekali lagi aspal untuk pemeliharaan ada beberapa yang dikategorikan. Pertama adalah pelapis dasar, yang kedua adalah tekot, yang ketiga adalah penutup retakan, yang keempat adalah perawatan permukaan. Ya, kalau mau ditambahkan ada yang namanya campuran tambahan seperti itu. Nah, mungkin semuanya sudah pernah dapat bahan perkerasan jalan, jadi saya tidak jelaskan lagi bagaimana kita membuat primcoat, bagaimana kita membuat tekot, ya. Jadi tidak dijelaskan lagi karena sudah ada di bahan perkerasan jalan. Nah, pelapis dasar atau primcoat ya, ini biasanya diletakkan di atas ya lapisan granular. Apa itu lapisan granular? Lapisan yang lepas-lepas. Lapisan lepas-lepas. Lapisan lepas-lepas itu contohnya apa? Contohnya adalah batu kerikil. Ya, agregat yang tidak dirawat. Apa itu artinya tidak dirawat? Artinya mereka dibiarkan lepas. Kalau dirawat, mereka diikat dengan semen atau aspal, ya, atau ter, seperti itu. Nah, jadi bayangkan ada beberapa lapis perkerasan, ya, lapis pondasinya merupakan lapis granular. Apa itu lapis granular? Artinya lapisan yang terdiri dari batu pecah. Ya, salah satunya adalah batu pecah. Ya. Kalau di atasnya mau kita hamparkan aspal, ya, maka aspal tersebut, ya, dia akan masuk ke dalam sela-sela daripada lapisan agregat. Ya, karena kalau batu kita susun, dia akan ada rongga. Nah, aspal tersebut akan banyak masuk ke rongga-rongga daripada lapisan granular tersebut. Nah, agar supaya lapisan tersebut ya, agar supaya aspal yang dihampar di atasnya tidak masuk ke dalam lapisan di bawahnya yang merupakan lapisan granular ya, maka di atas lapisan granular tersebut dihamparkan primcoat. Ya, dihamparkan primcoat. Jadi tujuan daripada primcoat itu ya pertama adalah agar supaya lapisan aspal yang dihampar di atas daripada lapisan granular tidak menyusup masuk ke bawah melalui sela-sela atau rongga daripada agregat. Yang kedua, fungsinya sebagai lem, perekat antara lapisan granular yang di bawah dengan lapisan aspal yang di atasnya. Ya. Yang ketiga, ya agar supaya ya air ya atau udara yang masuk melalui atas ya itu bisa lebih kedap air ya.
bisa lebih kedap air, seperti itu ya. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Nah, kalau seandainya jalan berlubang, ya, begitu kita bongkar jalan yang berlubang tersebut, ya, maka akan terlihat lapisan bawah atau pondasinya. Kalau seandainya lapisan pondasinya merupakan lapisan granular, ya, yang tidak dirawat atau yang tidak terikat dengan aspal, maka sebelum kita tampal, maka lapisan dasar daripada lubang tersebut yang merupakan lapisan granular harus kita tutup dengan primcoat. Ya, primcoat juga aspal, ya, primcoat juga aspal, ya, harganya juga relatif murah. Seperti itu. Jadi sekali lagi sebelum kita, jadi ada lubang nih, lubang tersebut harus dibongkar agar bentuknya segi empat. Kenapa harus dibongkar? Nanti ada kuliahnya belakangan ya. Nanti kalau sempat kita masuk, kalau enggak minggu depan. Nah, itu harus dibongkar dulu lubang. Entah dia berbentuk segi empat, entah dia berbentuk segi lima, itu harus dibongkar ya, sehingga bentuknya segi empat dengan sisi-sisinya lurus vertikal ke bawah. Nah, sekali lagi kalau dasarnya berupa lapisan granular yang tidak dirawat, ya, yang tidak dilapis aspal, ya, tidak terikat dengan aspal atau semen, maka sebelum kita tampal, ya, bagian dasar daripada lubang tersebut harus diberi lapisan primcoat, harus di primcoat. Ya. Nah, tentu ada pertanyaan kan, berapa banyak primcoatnya? Itu ada di kuliah BPJ, ya. Dan buka lagi, yang PPT yang saya berikan kemarin di situ ada jelas berapa banyak kita harus, berapa liter ya untuk per meter perseginya kita harus mengasih primcoat. Ya, nanti silakan dibuka ya. Jadi sekali lagi bahwa ada primcoat, primcoatnya adalah satu jenis aspal, ya, bisa terdiri daripada aspal emulsi, bisa juga terbuat dari aspal cutback. Ya, apa itu aspal emulsi, apa itu aspal cutback? Ya silakan dibuka ya materi saya yang bahan perkerasan jalan kemarin. Nah itu kemudian dibuat dari aspal emulsi dan atau aspal cutback itu menjadi primcoat. Ya, jadi primcoat juga adalah salah satu jenis aspal. Ya, kegunaannya adalah seperti yang saya bilang tadi, ya, untuk menutup rongga sebelum kita hampar aspal di atasnya. Bisa juga sebagai perekat antara lapisan granular di bawah dengan lapisan aspal yang baru di atasnya. Ya, berapa banyak kita harus beri, ya, untuk per meter perseginya, ya. Nah itu silakan lihat di materi saya yang kemarin, yang di bahan perkerasan jalan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pada nggak ada, kita lanjut. Nah, jadi dia bisa dari aspal emulsi, bisa juga dibuat dari aspal cutback. Ya. Kalau pakai aspal cutback, ya diberikan waktu dulu untuk berpenetrasi, ya, dan waktu perawatan sebelum campuran tambalan diletakkan. Apa maksud berpenetrasi itu? Masuk dulu dia ke dalam rongga-rongga lapisan granular, ya, lapisan granularnya, ya. Jadi kita semprotkan, kemudian dia akan meresap, ya. Biarkan dulu, ya. Waktu perawatannya berapa lama, kemudian baru di campuran tambalan diletakkan, ya. Jadi kalau kita mau menambal lubang di bawahnya merupakan lapisan granular, ya, maka sebelum kita tampal maka harus dikasih primcoat. Kalau dia primcoatnya dari aspal cutback, ya, maka setelah disemprotkan ditunggu berapa lama, ya, sampai dia berpenetrasi, ya, masuk ke dalam, kemudian tunggu sampai berapa lama untuk waktu perawatan. Apa itu waktu perawatan? Ya, dia mengikat. Aspal itu nanti akan mengikat, ya, granular-granular yang bagian atas yang terkena aspal cutback. Ya. Nah, kalau aspal emulsi, ya, karena aspal emulsi ini dibuat dari air, ya, terbuat dari air, maka harus ditunggu dulu sampai airnya menguap. Ya, baru kemudian kita melakukan penampalan. Nah, ini kira-kira yang dilakukan di jalan. Nah, itu aspalnya itu granular tuh. Granular tuh artinya batu-batu. Batu-batu yang tidak
ikat dengan aspal. Ya, batu-batu yang tidak diikat dengan aspal. Batu-batu yang tidak diikat dengan aspal. Nah, itu harus kita semprotkan dulu Primcoat sebelum kita hampar lapisan campuran aspal di atasnya. Ya. Nah, fungsinya agar supaya campuran aspal yang mahal tersebut tidak hilang saja. Tidak hilang saja masuk ke dalam lapisan granular di bawahnya juga sebagai perekat antara lapisan granular dengan lapisan campuran aspal yang akan dihampar. Ya, tapi sekali lagi ada volume yang ada jumlah. Ya, per meter persegi jangan berlebihan. Ya, nanti terjadi bleeding. Apa itu bleeding? Aspal itu bagus kalau banyak, tapi kalau berlebihan jadi tidak bagus. Ya, jadi tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Jalan jadi licin. Ya, nanti bisa menyebabkan macam-macam. Ya, dia juga jadi lunak. Kalau aspal itu terlalu banyak pada saat panas, ya, suhu lagi tinggi, itu aspal bisa menjadi lunak. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah Primcoat. Ada pertanyaan enggak? Saya mengharapkannya semua sudah ngambil mata kuliah BPJ, bahan perkerasan jalan. Nah, kemudian ada lagi namanya Tekot. Sama dengan Primcoat, ya. Tekot ini dibuat juga dari cutback aspal atau emulsi aspal. Ya. Yang harus diingat, ya, bahwa Tekot ini ada jumlah penggunaan. Jangan berlebih. Ya, ini lebih parah lagi daripada Primcoat. Ya. Lebih sedikit saja bleeding. Ya, lebih sedikit bleeding. Bleeding itu salah satu daripada kerusakan jalan. Ya. Bagaimana contoh bleeding terlihat itu contoh gambar yang di jalan itu, ya. Kalau aspalnya seperti ada muncul di permukaan, itu namanya bleeding tuh. Apa itu bleeding? Kelebihan aspal. Ya, kelebihan aspal, ya, kelebihan aspal. Kalau panas tuh seperti ada cacar. Orang punya cacar agak ngelotok-ngelotok seperti itu, ya. Nah, itu sebenarnya merupakan salah satu kerusakan jalan. Ya, artinya tujuan kita memberi tekot ini agar jalan itu tidak rusak, ya, tahan lama. Tapi begitu berlebihan dia langsung rusak, ya. Rusaknya itu di bleeding, kegemukan. Ya, oke. Nah, sekarang tekot, ya, tekot ini dibuat dari aspal emulsi dan aspal cutback. Ya. Pada saat pembuatannya ada perbedaan dalam pembuatannya. Ya, seperti itu. Ada bahan yang dibedakan pada saat pembuatannya sehingga tekot ini berbeda dengan Primcoat. Mana itu tahunya? Dari mata kuliah PBJ. Ya. Kemudian apa beda tekot dengan Primcoat? Kalau kita lihat, ya, tekot dan Primcoat, ya, kita buang bungkusnya, ya, kita letakkan di baskom dua-duanya, baskom dari besi, ya, kita akan sulit bedanya karena hampir sama, tapi fungsinya berbeda. Ya, tekot, ya, digunakan sebagai, ya, perekat antara lapisan aspal yang lama dengan aspal yang baru. Ya, tekot adalah, ya, sebagai perekat antara lapisan aspal yang lama dengan aspal yang baru. Ya, kalau seandainya ada aspal lama, ya, mau dilapis ulang, maka sebelum dilapis ulang harus dikasih tekot. Ya, harus dikasih tekot agar supaya aspal itu tahan lama. Kalau enggak dia melupas nanti aspal yang baru. Ya, karena ada lemnya. Seperti itu, ya. Untuk lubang, perhatikan, ya, untuk lubang, kalau dasarnya bukan merupakan lapisan pondasi, ya, bukan merupakan material granular, ya, tapi atau material granular yang diikat, ya, yang dilapis dengan aspal, maka bagian bawah dari lubang itu dikasih tekor. Ya. Dan pinggir-pinggir daripada lubang, ya, pinggir daripada lubang, karena itu merupakan aspal lama, ya, itu dilapis dengan tekot. Kalau lubang bagian bawahnya adalah material granular, material lepas-lepas tersebut tanpa dirawat atau tanpa diikat dengan aspal, ya, atau semen, ya, sebelum dilakukan penampalan, maka
harus diberikan primcoat dulu. Ya, bagian samping-samping daripada lubang tersebut baru dikasih tekot. Ya. Nah, ini harus hati-hati. Sekali lagi bahwa kalau kita bikin jalan, ya, tanah dasar, kemudian kita hampar material granular, batu pecah, ya, batu pecah, batu pecah lagi, ya, batu pecah di atasnya. Kemudian baru mau kita campur-campuran aspal. Ya, di atas batu pecah tersebut sebelum dihampar campuran aspal harus diberi primcoat untuk jalan baru, ya. Nah, untuk jalan sudah lama, tapi mau dilapis ulang dengan aspal baru, ya, jangan dikasih primcoat, tapi dikasih tekot. Ya, dikasih tekot. Untuk lubang juga sama. Kalau lubang di bagian bawahnya merupakan material granular, ya, sebelum ditampal sekali lagi dikasih primcoat. Baru di pinggir-pinggirnya yang merupakan aspal lama, nah itu baru dikasih tekot. Tapi kalau lubang tersebut di bagian bawahnya bukan merupakan material granular, ya, atau material granular yang sudah diikat, ya langsung saja dikasih tekot bagian dasarnya. Plus samping-sampingnya juga dikasih tekot baru ditampal. Ya. Supaya apa? Supaya tampalan kita nempel. Ada perekatnya. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak saya lanjut. Izin Pak, ingin bertanya masalah absen Pak. Saya Oh ya, Muhammad Des. absennya belum ya? Ya absennya memang ada masalah. Nanti minggu depan baru saya buat lagi. Saya belum sempat perbaikinya. Saya dari angkatan 2019 Pak. Ada 3 orang kami yang mengambil mata kuliah pilihan ini. Nah Ada itu, absen. Bagaimana ya Pak untuk masalah e-learningnya? Apakah Enggak, sama enggak, maksud saya mengikuti? begini. Kami sih berdasarkan yang muncul di e-learning. Yang muncul kelasnya yang berdasarkan yang muncul di e-learning. Kemudian begitu dibuka, kalau memang terdaftar, nama-namanya ada gitu. Oh iya Pak. Ya, nanti saya cek lah. Oke Pak. Ya, sip. Terima Ada kasih lagi Pak. pertanyaan? Ya. Nah, hati-hati ya dengan primcoat sama tekot ini salah, ya. Jalan tidak akan tahan lama. Ditampal lepas lagi. Dilapis ulang, rusak lagi. Ya, gitu ya. Ya. Kalau udah ada, kita lanjut. Ini pengerjaan tekot tuh, sama dengan primcoat disemprot. Ya. Hanya alatnya ini agak lebih modern saja yang dibawa. Ya, seperti itu ya. Ini sebelum, perhatikan kalau primcoat tadi kan disemprot di atas lapisan granular yang berupa batu pecah. Nih, batu pecah yang dipadatkan, sementara ini disemprot di atas jalan lama. Sebelum jalan lama ini di overlay. Overlay itu artinya dilapis ulang. Gitu ya. Jadi jangan salah lagi ya antara primcoat dengan tekot. Sekali lagi, perhatikan jumlah penggunaan untuk per meter perseginya. Jangan berlebih. Ya, kalau berlebih bisa jadi bleeding, ya. Artinya kelebihan aspal, kegemukan. Tetapi kalau dia kurang, bermasalah juga. Ya, yang tadinya ditempel, kemudian lemnya hilang, ya lepas lagi. Ya. Bagaimana bentuknya kalau dia lepas? Bisa terkelupas, bisa jadi lubang. Ya, sekali lagi bahwa ini harus hati-hati, ya, jangan sampai salah lagi. Nah, ini ada namanya penutup retakan. Ya. Perhatikan retak, ya, kendaraan lewat di atasnya, apa yang terjadi? Ya, dia beda dengan beban di gedung. Ya, kalau beban di gedung, ya, gedung bangunan, kita letakkan meja, apa itu yang terjadi? Kita meletakkan meja yang berat. Artinya bebannya akan menahan bagian bawah daripada lantai, ya, tegak lurus ke bawah. Ya. Tapi kalau kendaraan lewat, ya, di atas jalan terjadi getaran. Ya, terjadi getaran.
Sekarang gayanya tidak seperti beban meja di gedung, ya, tapi dia seperti frekuensi yang kalau lihat frekuensi radio, hektarin atau untuk, jadi tidak terkendali, ya, tidak bisa kita ini prediksi arahnya bisa diprediksi, tapi besar kecilnya agak sulit. Apa akibatnya kalau terjadi getaran? Ya, tampalan pada retakan bisa lepas. Ya. Apa yang kalau misalnya jalan tidak rata sehingga kita lewat di suatu jalan maka akan terjadi getaran, mobil kita akan terjadi getaran. Apa yang terjadi? Ya, mobil rusak. Ya, sederhana saja. Kenapa bisa rusak? Itu ada baut kan. Di mobil itu ada baut-baut untuk mengencangkan. Begitu terjadi getaran, bautnya kendor. Bautnya lepas, apa yang jadi pengikatnya? Ya, pengikatnya bautnya lepas, ya pengikatnya hilang. Padahal tujuannya itu kan ada, kita ikat. Ya, tujuan di mesin itu, di mobil itu, tujuan kita memberi baut itu ada untuk mengikat. Begitu terjadi getaran, kemudian bautnya hilang, ya fungsi daripada baut itu tidak ada. Ya, sama seperti kalau untuk menutup retakan. Ya, jadi menutup retakan ini harus dipilih. Ya. Kalau ternyata getarannya tidak begitu besar, ya pakai aja aspal emulsi dan cutback. Ya. Atau apabila material yang lebih bagus belum ada, atau kita masih menunggu, jangan didiamkan saja retakan itu. Tutup dengan aspal emulsi atau aspal cutback untuk sementara. Karena apa? Karena kalau tidak ditutup, nanti air masuk. Ya, seperti yang saya bilang di mata kuliah bahan perkerasan jalan, ya, ada agregat tuh. Agregat itu dia tidak mempunyai fungsi sebagai struktur yang optimal kalau dia lepas-lepas, terpecah-pecah. Sehingga agregat tersebut harus disatukan. Ya, harus disatukan. Begitu dia bersatu, dia akan lebih oke, ya, dalam menahan beban di atasnya. Apa yang menyatukannya? Aspal atau semen. Apa yang bisa menghilangkan fungsi apa yang bisa menghilangkan karakteristik lem dari semen atau aspal itu air, ya. Sehingga apabila ada retakan, ada kemungkinan air masuk ke dalam yang akan merusak fungsi daripada aspal sebagai perekat. Nah, itu sebaiknya untuk sementara ditutup dulu. Ya, ditutup aja dengan aspal emulsi atau cutback yang murah sambil kita menunggu, ya, penutup retakan yang lebih baik. Ya. Ya, ada juga pengaruh suhu. Ya, kalau perbedaan suhu itu ekstrim, ya, sebaiknya jangan menggunakan aspal emulsi atau aspal cutback. Jadi ada dua hal. Ya, yang pertama adalah jangan menggunakan aspal emulsi dan aspal cutback kalau pada jalan tersebut getarannya tinggi. Yang kedua, kalau di daerah tersebut, ya, perbedaan temperaturnya atau iklimnya ekstrim, pakai yang baik. Ya, tapi kalau penutup retak itu belum ada pada saat itu, ya, tutup aja dan aspal emulsi dulu sebelum air masuk ke dalam. Seperti itu, ya. Ada beberapa lokasi di Indonesia yang kadang-kadang sulit, ya, untuk dapat penutup retakan itu dengan sangat cepat. Ya, sehingga tutup dulu dengan aspal emulsi, baru nanti setelah aspal yang baik itu datang, buang aspal emulsinya, bersihkan, ya, bersihkan, kasih tekot lagi, ya, kalau perlu kasih primcoat, kalau bagian bawahnya merupakan lapisan granular, baru ditampal lagi, dipadatkan. Ya, seperti itu. Di sini ada pertanyaan enggak? Ya. Penutup retak itu banyak, sekali lagi penutup retak itu banyak, ya. Tapi harus dipilih. Ya. Berdasarkan apa? Harus dipelajari per kasus. Ya. Boleh enggak, Pak, kalau seandainya getarannya tidak begitu kecil, getaran tidak besar, kecil, ya, dan juga perbedaan suhu tidak ekstrim, boleh nggak kita pakai penutup retak yang bagus, yang baik? Boleh, ya, boleh, silakan saja, ya. Itu sama saja kalau kita harus ke sekolah, ya, kita harus punya 2 seragam,
ya, agar supaya 2 hari pakai, 3 hari pakai, kemudian cuci, pakai yang baru, setelah itu baru cuci lagi. Apakah boleh kita punya 50 seragam sekolah? Boleh, silakan, lebih bagus ya. Tapi uang yang diperlukan lebih banyak. Ya. Nah, kalau untuk di Indonesia, bukan di Indonesia, seluruh dunia, termasuk Amerika, Inggris, Jepang, dan lain-lain, memang dana untuk perbaikan jalannya terbatas. Jadi mereka kerusakan itu diutamakan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Kalau kira-kira kerusakannya kecil, ya, dan lebih gampang ditanggulangi dengan biaya yang murah, murah, jangan mahal. Ya, nanti uangnya simpan, ada kerusakan lain yang lebih besar, kita punya uang untuk memperbaikinya. Ini perawatan permukaan. Jadi sekali lagi bahwa aspal untuk perawatan permukaan dari lapis tipis beton aspal yang terbentuk dari penerapan emulsi aspal atau cutback aspal atau bahan lainnya ditambah dengan agregat. Ini kata kuncinya. Ya. Apa bedanya ini dengan surface treatment dengan yang lain-lain? Yang di sini, yang saya bicarakan sekarang, ada agregatnya. Ya, ada agregatnya. Kalau yang kita bicarakan sebelumnya hanya berupa aspal, primcoat aspal, ya, dia untuk menutup lapisan granular. Tekot aspal saja, tidak ada ininya. Dia untuk berfungsi sebagai perekat, sebagai lem. Ya, penutup retak, ya, dia bisa pakai aspal yang tanpa agregat. Tapi kalau retaknya besar, jangan pakai penutup retak, tapi pakai perawatan permukaan atau surface treatment yang sekarang kita bicarakan. Ya. Ini ada fungsi dari perawatan permukaan, ya, memberikan tahanan terhadap pengaruh cuaca, memberikan tahanan terhadap pengaruh oli atau bahan bakar, memberikan keindahan pada lapisan permukaan, untuk menutup retak rambut yang lebarnya lebih kecil sampai 3 mm, ya, untuk menutup atau mengisi distorsi, ya, atau alur perkerasan, memberikan kekesatan tahanan gelincir pada permukaan, ya. Memberikan tahanan terhadap pengaruh cuaca. Ya. Cuaca itu terutama air, seperti yang sudah saya bilang kemarin, ya, maka lapisan itu dia harus kedap air. Ya. Apakah mungkin kalau lapisan campuran aspal itu kita hamparkan, ternyata tidak kedap air? Mungkin. Ya, mungkin. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Macam-macam. Ya, bisa salah dalam desain campuran dan macam-macam. Bagaimana cara mengatasinya? Kasih perawatan permukaan sehingga dia kedap air. Ya, apakah udara bisa merusak aspal? Bisa. Aspal menjadi lebih aus. Bagaimana cara mengatasinya? Kasih perawatan permukaan, surface treatment. Ya, ada jalan-jalan, ya, yang sering dilalui oleh mobil-mobil membawa minyak itu licin. Beri, ya, perawatan permukaan. Kalau retak rambut bagaimana? Beri perawatan permukaan. Ya. Kalau ada alur bagaimana? Beri ya, beri perawatan permukaan. Ya. Dengan catatan, ya, kalau tidak ada alur itu semacam ada bekas lubang, aspal itu masuk, ya, seperti alur itu seperti dibuat biasanya oleh ban mobil. Ya. Perhatikan, ada yang namanya survei evaluasi. Kalau alur itu terjadi karena rusak di bagian bawah, ya, dia tidak bisa pakai perawatan permukaan. Bagian bawahnya dulu dibongkar, diperbaiki, ya, baru kemudian diaspal ulang. Tapi kalau alur itu terjadi hanya di bagian permukaan, berikan perawatan permukaan. Ya, seperti itu. Ya. Lapisan perawatan permukaan umumnya punya tebal lebih kecil atau sama dengan 25 mm. Ya. Jadi benar-benar tipis. Ya, gitu ya. Jadi penutup permukaan, ya, tidak mengandung agregat kecuali sejumlah kecil lempung atau pasir. Ya, pasir itu agregat. Ya. Cuman kita tidak terbiasa bilang pasir itu agregat. Ya, tapi pasir itu agregat. Agregat yang kecil. Ya.
Bahkan ada yang bilang debu juga agregat. Tapi kita biasa bilang agregat itu adalah batu. Gitu ya. Itu ada perawatan permukaan, itu ada beberapa bahan ya seperti itu. Nah, ada juga namanya penutup perkerasan. Sering disebut dengan seal coat. Ini perawatan permukaan, ya. Perawatan permukaan ini dia sudah mengandung agregat, ya. Sudah mengandung agregat. Tapi digunakan hanya untuk nah, kemudian ada lagi penutup perkerasan. Ya. Penutup perkerasan ini sering disebut dengan seal coat. Ya. Penutup perkerasan ya terdiri dari beberapa bentuk, ya, beberapa dikategorikan. Penutup perkerasan ini beri ada voksil namanya, ada voksil, ada penutup aspal dan ter batu bara, ada chip seal, ya, ada chip seal juga, ya. Sekali lagi ini ada perawatan permukaan, ya, ya. Kemudian perawatan permukaan ini dibagi menjadi 3 kategori, ya. Ada yang penutup permukaan, katanya tidak mengandung agregat kecuali sejumlah kecil lempung atau pasir. Sekali lagi pasir ini adalah agregat. Ada lagi namanya keping permukaan, chip seal, mengandung agregat serta penutup larutan mengandung agregat. Nah, penutup permukaan sendiri, ya, itu ada beberapa, ya, ada beberapa. Ya, ini adalah contohnya adalah voksil. Seperti itu ya, sama disemprot juga, ya. Ya. Jadi sekali lagi bahwa penutup perkeras itu ada yang namanya voksil. Ya. Ada juga penutup aspal dan ter batu bara. Nah, ter ini sudah jarang dipakai. Kenapa ter jarang dipakai? Ya. Ter ini dibuat dari kayu yang dipanaskan sampai suhu yang benar-benar tinggi, ribuan Celcius. Sehingga nanti kayu itu hancur, dia menjadi cairan yang warna hitam. Nah, cairan yang warna hitam itu yang digunakan sebagai perekat dan fungsinya sama dengan aspal. Ya, perlu diketahui bahwa ada namanya sekarang perubahan iklim. Orang dilarang sekarang nebang pohon sembarangan. Sehingga ter batu bara ini sudah semakin ter dari kayu atau dari batu bara ini sudah semakin ditinggalkan. Ter itu ada 2, ada dari batu bara, ada dari kayu yang dibakar. Ya, ini sudah semakin jarang digunakan. Jadi sekali lagi bahwa untuk perawatan permukaan, ya, ada penutup permukaan, ada 2, voksil dan ter, batu bara atau aspal. Yang kedua adalah keping permukaan, chip seal, dan penutup larutan. Itu bahan-bahan yang dipakai untuk penutup perawatan permukaan. Ya. Ini chip seal. Nah, chip seal lagi populer sekarang. Ya. Perawatan aspal yang disemprotkan pada lapis pengikat aspal, emulsi atau cutback yang diikuti dengan penyebaran agregat di atasnya. Ya. Jadi di atas aspal lama, di atas aspal baru, atau di lapis aspal yang di lapis permukaan aspal yang merupakan sekali lagi bahwa chip seal ini ya digunakan di lapisan aspal ya atau lapisan permukaan daripada beton kaku, jalan beton ya. Itu kemudian dilapis dengan aspal tipis, kemudian di atasnya dikasih agregat. Oke ya. Sekali lagi bahwa chip seal ini ya merupakan aspal tipis ya yang disemprotkan ya atau dihampar di atas lapisan aspal lama atau aspal baru. Kemudian setelah dihampar di atasnya dikasih agregat, bisa pasir, bisa batu-batu yang kecil. Ya, chip seal. Ada lagi yang namanya ini tipe-tipe chip seal ya, silakan nanti kita bahas sekali lewat ya. Nah, ini adalah penggunaan chip seal ya. Chip seal ya. Jadi dihampar ya, disemprot ya. Kemudian digilas boleh. Boleh digilas, boleh tidak ya. Kalau digilas juga sebenarnya lebih bagus ya, karena dia lebih kalau
memberi aspal kebanyakan, kalau digilas itu bisa berkurang, ya, bisa berkurang aspal yang berlebihan itu, kemudian dia lebih padat, kemudian baru dihampar di atas daripada perkerasan, dihampar agregat, ya, bisa batu besar, bisa pasir, ya, seperti itu pelaksanaannya. Kemudian ada lagi seluri seal. Apa beda chip seal ini dengan seluri seal? Seluri seal ini disebut dengan bubur, ya, bubur aspal. Bedanya dengan chip seal tadi, yang ini lebih bagus. Lebih bagusnya di mana? Ya, kalau chip seal tadi aspalnya dihampar, kemudian baru di atasnya diberi agregat. Kalau seluri, ya, sebelum dihampar, agregat dengan aspal itu dicampur dulu, menyatu, baru kemudian dihampar. Yang mana yang lebih stabil? Tentu agregat dan aspal yang dicampur terlebih dahulu, ya, karena ikatannya jadi lebih kuat dibandingkan dengan aspal dihampar kemudian di atasnya kita kasih agregat, ya. Jadi seluri seal ini merupakan bentuk daripada perawatan permukaan yang lebih baik dibandingkan dengan chip seal tadi, ya, maupun foxil atau ter batubara, ya. Yang jelas seluri seal mutunya lebih bagus dibandingkan dengan chip seal, apalagi dengan foxil atau ter batubara atau ter dari kayu tadi, ya. Seluri seal ini lebih baik, ya, lebih baik, tentu akan lebih mahal, ya. Perhatikan penghamparannya, suhu serta volume, ya. Suhunya harus sesuai dengan ketentuan, kalau tidak dia tidak akan padat dan tidak akan lengket, ya. Ini bentuk daripada lem. Kalau dia dingin, ya, dia tidak bagus, ya, sifat perekatnya menjadi berkurang, ya. Sekali lagi, jangan sampai terlalu banyak. Perhatikan volumenya. Kalau terlalu banyak, maka akan terjadi yang namanya bleeding tadi, ya. Nah, chip seal seperti yang saya bilang tadi, ya, karena dia tidak dicampur langsung sebelum dihampar, ya, tapi aspal dulu, kemudian baru di atasnya dikasih agregat, ya. Jadi agregat itu kalau kena beban dia akan semakin masuk ke dalam aspal sehingga dia akan lebih baik ikatannya. Tapi tidak akan sebaik seluri seal. Sehingga chip seal ini tidak diizinkan pada runway dan taxiway untuk jalan raya, ya. Karena kemungkinan hilangnya agregat itu karena pengaruh mesin jet, ya, akan terjadi namanya stripping, ya. Stripping itu lepasnya agregat, ya, dari ikatan aspal, ya. Kalau di jalan raya bahaya nih, ya. Jadi kalau misalnya terjadi stripping atau raveling, ya, stripping. Jadi kalau misalnya terjadi stripping, jadi agregat itu lepas, batu itu lepas dari ikatan aspal. Apabila kena ban mobil, ya, bagian samping ban mobil itu kena di ini, maka batu tadi, agregat lepas tadi, dia akan berubah menjadi semacam peluru, ya. Tentu sakit lah kalau kena di badan, ya. Kalau kena kepala mungkin bisa pecah, ya. Nah, ini berbahaya, ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, chip seal sama dengan seluri seal, hanya seluri seal dia lebih bagus, ya. Karena lebih bagus, maka peruntukannya kadang-kadang dibedakan, ya, dengan chip seal, ya. Bagaimana kalau fungsi chip seal, fungsi seluri seal bisa nggak menggantikan fungsi daripada chip seal? Bisa, jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Chip seal tidak bisa menggantikan fungsi daripada seluri seal, ya, karena ada akan tahan, ya, seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, ada seorang yang bisa membawa beban 100 kg, satunya hanya mampu membawa beban 50 kg. Yang membawa beban 100 kg tentu mampu juga membawa beban yang beratnya 50 kg. Tapi jangan dibalik, ya. Ya. Kalau dibalik apa yang terjadi? Ya, kalau kata orang Palembang, tengkaluk, ya, seperti itu. Jadi hati-hati, ya. Tapi kalau bebannya 50 kg, ya, kita tidak perlu nyuruh orang yang mampu membawa beban 100 kg, apalagi kalau dalam hitung-hitungan bisnis, ya.
pasti upahnya lebih mahal tuh, yang punya kekuatan lebih itu ya dibandingkan dengan eh, yang lebih lemah gitu ya. Ini aplikasi Slurrysil ya. Perhatikan yang dikasih Slurrysil dengan yang tidak dikasih Slurrysil. Yang bagian bawah itu terlihat ya. Seperti itu. Ya, jadi yang sebelah 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 kanan itu kalau di atas itu yang belum tidak dikasih, yang sebelah kiri itu yang dikasih. Ya. Yang di atas itu yang sebelah kiri dikasih, yang sebelah kanan itu tidak dikasih. Kalau yang bagian bawah, yang sebelah kanan itu yang tidak dikasih Slurrysil, yang sebelah kiri dikasih Slurrysil. Ya, ada terlihat perbedaannya gitu. Nah, ini ada microsurfing. Microsurfing ini ya Slurrysil, ya. Microsurfing ini ada Slurrysil, ya, tapi dengan penambahan bahan tertentu. Kenapa ditambah bahan tertentu? Ya, agar supaya dia menjadi lebih baik. Ya, apakah lebih mahal? Udah pasti. Ya, dengan kita menambahkan bahan tertentu itu sudah pasti dia menjadi lebih mahal. Sama seperti kalau kita beli apa ya? Beli teh misalnya, atau beli beli yogurt misalnya. Ya, kalau kita tambahkan topping, dia lebih mahal. Ya, apa tujuan topping? Ya biar lebih berkualitas rasanya ya. Ini juga sama nih. Ya, microsurfing ini sebenarnya Slurrysil, tapi dia ditambahkan suatu bahan ya sehingga dia mempunyai kekuatan tertentu, mempunyai kegunaan yang lebih dibandingkan dengan Slurrysil sehingga harganya menjadi lebih mahal. Ya, seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini penggunaan Slurrysil ya, penggunaan Slurrysilnya itu ya. Ada yang bisa digunakan bisa untuk aspal yang lama, bisa juga digunakan untuk aspal yang baru. Sekali lagi bahwa fungsinya sama dengan Slurrysil, hanya untuk microsurfing ini dia lebih bagus. Ya, dia lebih bagus, ya, dia lebih bagus sehingga ada sesuatu fungsi ya yang tidak bisa dipenuhi oleh Slurrysil. Nah, ini microsurfing bisa. Ya. Sekali lagi bahwa kalau microsurfing itu tidak di, jadi begini ya. Jadi kalau misalnya ada Slurrysil, ya, Slurrysil ini sudah bagus, ya. Kemudian ada microsurfing. Microsurfing ini digunakan untuk menggantikan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Slurrysil, sehingga harganya lebih mahal. Ya. Tapi kalau di dalam suatu kasus, ya, misalnya kita tidak perlu microsurfing, ya. Karena apa kelebihan dari microsurfing itu untuk mengatasi masalah itu tidak terjadi di tempat kita, maka kita pakai Slurrysil. Ya. Misalnya kita mau bangun rumah, ya, kita mau bangun rumah, misalnya di daerah yang normal, pakai semen biasa saja, OPC, ya. Tapi kalau misalnya di daerah kita itu eh, temperaturnya basah, misalnya, ya, maka kita menggunakan semen yang lebih bagus, ya. Tapi begitu kita mau bangun bangunan di bawah laut, ya, itu kita menggunakan semen yang keluaran terbaru dari Vostok atau dari Natis, ya, harganya maut itu. Pertanyaannya bisa nggak kalau semen itu dipakai di darat? Bisa, tapi harganya mahal banget. Ya, kalau kita bangun rumah di darat ya pakailah semen yang lebih murah, jauh lebih murah. Ya, kalau kita pakai semen yang pertama yang untuk di laut tadi bisa jadi 3 rumah. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau seandainya ada microsurfing itu dia punya fungsi. Ya, jadi fungsinya ada gunanya. Tapi kalau kita dalam memperbaiki jalan ternyata guna fungsi daripada microsurfing itu tidak diperlukan, pakai yang Slurrysil. Ya. Kalau ternyata guna fungsi daripada Slurrysil itu yang lebih dibandingkan dengan chip seal itu tidak diperlukan di dalam kasus kita, dalam kita perbaikan jalan, pakai chip seal. Ya, pakai chip seal lebih murah. Begitu seterusnya. Ya, turun lagi nanti pakai perawatan, pakai penutup permukaan dan seterusnya. Ya, sekali lagi jadi perhatikan benar-benar ya karena dana untuk perawatan jalan ini kurang ya sehingga harus benar-benar dilakukan secara ekonomis gitu. Ini campuran tambahan ya.
Campuran tambahan, biaya terbesar dalam penambahan adalah pekerjaan persiapan dan perletakan tambalan, ya, bukan pada harga material. Ini benar-benar diperhatikan. Ya. Jadi material untuk menambal itu murah, ya. Tetapi kita mempersiapkan tambalan itu mahal. Bayangkan kalau misalnya lubangnya bulat, bentuknya tidak keruan, mau kita buat segi 4, apa yang terjadi? Ya, dibor, ya, digali. Ya, kalau lubangnya banyak, nah nanti coba sendiri aja kalau misalnya nanti jadi engineer, ya entah di BUMN, entah nanti di PU, ya entah dimanapun, coba aja sendiri, ya, coba satu lubang, wah, itu pegal semua tuh badan, ya. Banyak sekali tambalan menjadi kegemukan. Nah ini juga, ya, sehingga harus hati-hati, ya. Kegemukan itu namanya bleeding, ya. Penyebabnya adalah campuran tidak stabil atau terlalu banyak aspal dalam campuran. Bekerjanya beban lalu lintas sebelum aspal mengering. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Kalau zaman dulu, orang kan nanya kenapa Jalan Jenderal Sudirman itu bagus, selalu mantap, ya. Oh, zaman dulu dia dibangun, ya, dibiarkan berapa lama dan tidak boleh dilalui oleh kendaraan. Tapi kalau sekarang kan kita tidak bisa, ya, dalam jangka waktu berapa lama kendaraan itu harus bisa lewat. Nah ini juga menjadi permasalahan, ya. Nah kalau misalnya seperti jembatan Ampera, ya kenapa dia bagus, ya? Karena didesain untuk dilalui oleh panser misalnya. Panser itu jauh lebih berat daripada mobil, ya, seperti itu. Jadi tentu akan menjadi lebih kuat. Ya, untuk campuran tambalan yang paling baik, maka penyelidikan di laboratorium perlu dilakukan. Jadi kalau ternyata yang disebutkan di atas tadi ternyata tidak memuaskan, ya, lakukan penelitian sendiri. Ya, lakukan penelitian sendiri. Contohnya seperti tadi tuh, yang microsurfing. Kan itu sebenarnya kan seluri seal. Tapi kemudian mereka tambah satu bahan. Sama juga dengan campuran tambahan. Kalau ternyata ada sesuatu, kemudian tambahan tidak memuaskan, maka lakukan di laboratorium, kita tambah apa. Ya. Nah ini untuk pemeliharaan jalan perkerasan lentur juga sama, ya, juga sama. Pemeliharaan jalan perkerasan lentur, ya, ada penutup retakan, ada perawatan permukaan, ada penambalan, ya. Penambalan permukaan. Bagaimana cara kita melakukannya? Kalau tadi kan materialnya, nah sekarang kita lebih detail bilang bagaimana cara kita melakukannya. Ya. Ini ada penutup retakan, ya. Penutup retakan, alasan utama menutup retakan, satu, mencegah intrusi material keras, ya, tidak mampet ke dalam retakan, ya. Jadi ada retakan tuh, kalau misalnya ada material keras apapun itu, ya, dia bisa masuk ke dalam retak. Ya. Apa yang terjadi kalau material itu masuk ke dalam retak? Perhatikan retaknya kecil, kemudian coba masukkan batu atau besi di situ. Maka dilalui oleh kendaraan, apa yang terjadi? Retakannya akan semakin melebar, ya, didorong oleh material keras tersebut. Kedua, mencegah intrusi air ke dalam lapisan bawah, lapisan perkerasan. Ya, air masuk, air itu yang akan menghilangkan fungsi aspal atau semen sebagai lem, perekat, ya. Nah, jadi perbaikan kerusakan dengan cara mengisi retakan panjang dan melintang, ya. Adapun penutupan retakan meliputi retak memanjang, retak melintang, diagonal, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, ini berikut penunjuk penutupan retak, ya. Retak rambut, ya. Tidak terlalu kecil, ya, diisi secara efektif. Biasanya area retakan dibiarkan saja. Ya, kalau dia kecil, retak rambut itu, ya, retak rambut itu kecil, biasanya didiamkan saja. Begitu dia sudah besar, melebar, pakai chip seal atau seluri seal. Ya. Karena dia kecil, ya, secara logika bahwa penutup retak itu harus encer, ya, biar bisa mengalir ke dalam retak rambut. Ya. Itu retak kecil itu ada semua, ya. Bagaimana cara, ya. Jangan lupa kalau retak besar, sebelum kita tutup dengan tambalan, di bawahnya harus ada penyangga. Apa itu penyangga? Ya, nanti kita lihat, ya. Kalau retaknya besar, ya, harus ada penyangga sebelum ada tambalan. Nah, ini prosedur retakan yang mengalami gompal ada berikut. Ada yang tidak tahu gompal itu apa? Gompel kalau kata orang Palembang.
ya. Jadi retak terus gompal. Nah, ini ada prosedurnya, ya. Seperti biasa, retakan dibersihkan dengan menggunakan alat semprot bertekanan udara tinggi. Ya. Sekali lagi bahwa retak itu yang gompal dia harus dibersihkan dulu. Ya, dibersihkan dulu dengan sandblasting, hot air blasting, atau air bertekanan tinggi. Yang mana yang akan digunakan? Nanti dulu, dilihat dulu. Ya. Sebelum kita menampal, ya, itu kondisi daripada retak harus bersih, harus kering. Sebelum kita beri tekot dan atau primcoat. Ya. Kalau kita menggunakan air bertekanan tinggi, ya, harus diawasi tukangnya. Jangan sampai ya belum kering dia sudah pasang tekot. Gagal. Ya. Artinya bahwa sebelum tekot dipasang itu retak itu harus dibersihkan dulu dan harus kering. Silakan kalau mau menggunakan air bertekanan tinggi. Tapi sekali lagi tunggu sampai kering. Baru pasang tekot, baru ditampal. Ya, seperti itu. Yang paling bagus pakai ini, pakai hot air blasting. Cuman nggak tahu kita ada enggak di Palembang ininya, alatnya. Nah, ini paling bagus ya. Ya. Jika retakan tidak dibersihkan dengan baik, bahan penutup tidak akan melekat dengan baik ke dinding retakan. Ya, apalagi kalau basah. Ya. Setelah pembongkaran bahan penutup lama, ya, jadi pembongkaran bahan penutup lama dan atau pembersihan retakan, ukur kedalamannya. Jika lebih besar daripada 2 mm, ya dikasih penutup. Ya, dikasih penyangga. Sorry, ya. Kasih penyangga ada ketentuan seperti yang tertulis, yang saya tulis di sini. Ya. Material penyangga harus sekitar 20% lebih besar daripada retakan. Ini sangat penting. Ya. Kalau dia lebih kecil, itu masuklah dia ke dalam, melesak ke bawah dia. Ya. Atau kalau lebih kecil, ya ada beban angin saja mungkin sudah melayang. Ya. Ya. Nah, penutupan harus dilakukan dari bawah ke atas untuk mencegah udara terperangkap supaya tidak terbentuk bagian bawah bagian lemah pada penutup. Ini sudah pasti. Ya, kita harus ngisi bagian bawah dulu. Setelah bagian bawah terisi, baru kita terus sampai ke atas, ya, sampai tertutup. Ya. Untuk mencegah adanya tanda bekas jejak roda, penutup harus dipasang 3-6 mm di bawah puncak dari permukaan retak. Nah, ini harus hati-hati. Ya, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati sekali. Nanti ada bedanya dengan lubang. Kalau retak, dia harus dipasang 3-6 mm di bawah puncak dari permukaan retak. Hati-hati dengan lubang. Lubang kalau dia lebih kecil tambalannya dibanding dengan tinggi lubang, bagian atas lubang akan retak. Ya, gompal dia bagian atas lubang. Ya, nanti kita akan kita pelajari, hati-hati di sini ya, seperti itu. Nah, ini perawatan permukaan ya, perawatan permukaan ya, seperti itu ya. Saya mau sampai di sini saja dulu ya. Jadi kita sampai di penutupan retakan ya. Bagaimana cara mengerjakannya ya, gampang ya. Yang jelas harus dibersihkan ya. Dibersihkan, kemudian disemprot ya, dikering, bersihkan sampai bersih, kemudian tunggu sampai kering. Perhatikan ya bahwa kalau misalnya retaknya cukup lebar, di bawahnya harus ada penyangga. Ya. Kalau seandainya retaknya agak sulit ya diisi, ya retak itu bisa kita buat lebar. Ya. Sampai apabila kita masukkan alat untuk menampal lubang, ya, alat itu bisa masuk seluruhnya ke bawah. Tidak ada rongga di bagian bawah tersebut, di mana aspal tidak ada aspalnya. Jadi harus benar-benar padat. Bagian bawah itu harus benar-benar padat. Kalau ternyata tidak bisa padat, misalnya ada bagian yang rongganya masuk ke dalam sedikit, sehingga agak sulit dimasukin aspal. Nah, itu harus dibongkar. Ya, harus dibongkar sampai aspal itu masuk benar-benar. Kemudian lakukan pemadatan. Ya, lakukan pemadatan. Ya, seperti itu. Jangan lupa ya,
sebelum alat penampal itu kita masukkan, ya, beri tekot ya di bagian permukaan daripada yang mau ditampal, ya, biar dia lengket, ya. Sekali lagi perhatikan suhu temperatur, ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau udah ada, saya mau sampai di sini saja dulu. Izin Pak, Nabil Ya. boleh minta PowerPoint yang hari ini nggak Pak, materi hari ini? Boleh. Nanti saya kirim ya, tapi berupa PDF ya, Nabil ya. Ya, baik Pak. Nanti ya di-share aja ke kawan-kawan yang lain ya. Ini relatif panjang sih. Atau begini aja lah, sampai kita selesai dulu kuliahnya, nanti baru saya kasihkan langsung ya. Baik Pak. Ya. Nah itu Nabil yang bahan perkerasan jalan semua sudah ambil. Udah, kalau yang angkatan 20 kemarin udah ngambil semua Pak.